Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak macam kenikmatan hingga pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa belajar, melanjutkan kegiatan pembahasan fikih kita, dan kita berharap serta berdoa kepada Allah semoga hari ini bisa lebih baik sehingga lebih mendatangkan banyak pahala, berkah, kebaikan dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan belajar walaupun saat ini kita belajar secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesungguhan kita dalam mengikuti pelajaran, karena sejatinya belajar itu bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, kalau kita laksanakan dengan penuh kesungguhan dan ikhlas, maka itu termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu dengan cara apapun dan dia tetap bersungguh-sungguh, tetap berusaha, tetap ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar usahanya tersebut dengan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sunnah wudu dan juga pembatal wudu. Kita akan murajaah sedikit sebelum masuk ke dalam materi yang baru. Yang pertama tentang sunnah dalam berwudu. Ada 8 sunnah yang perlu kita ingat dan kita usahakan untuk dipraktekkan dalam wudu kita, supaya amalan wudu yang kita lakukan mendapatkan nilai sempurna, tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu at-tasmiyah. Tasmiyah ini artinya adalah membaca bismillah. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, beliau bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak dianggap wudu orang yang tidak menyebut bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya bismillah dalam wudu itu penting, sehingga seyogyanya dan sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika dia hendak berwudu, maka hal pertama yang dia lakukan adalah membaca bismillah. Dan dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya perkara yang penting
apabila tidak diawali dengan bismillah fahuwa maqtu, maka perkara tersebut akan terputus dari kebaikan dan keberkahan. Ini yang pertama, yaitu membaca bismillah di awal wudu. Kemudian yang kedua, yaitu bersiwak. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwasannya alangkah baik jika kita memiliki batang kayu siwak. Ini bisa kita dapat dari toko-toko herbal. Ya, ketika antum pergi untuk membeli kebutuhan harian, bisa antum datangi toko herbal kemudian antum beli siwak tersebut. Nah, bagaimana jika saya tidak punya? Maka bisa dengan sikat gigi. Ini biasa mungkin kita lakukan secara rutin ketika bangun subuh. Bangun tidur malam di waktu subuh, kita sikat gigi dulu, kemudian kita berwudu, ini afdol. Dan apabila kita tidak sedang memegang sikat gigi seperti di waktu sholat zuhur atau asar, maka ya sebagian ulama menyampaikan bahwa siwak di sini bisa digantikan dengan jari kita. Jadi ketika kita kumur-kumur dalam berwudu, kita sambil bersihkan mulut kita dengan telunjuk tangan kiri kita bersihkan ya pada saat berkumur-kumur dalam berwudu. Itu termasuk sunnah. Kemudian yang ketiga adalah mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang namanya telapak tangan ini, ya dari pergelangan ini sampai ke ujung jari, ini namanya telapak tangan. Kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak. Jadi ketika kita berkumur-kumur itu diusahakan yang serius, yang betul-betul. Kemudian dalam menghirup air dengan hidung yang disebut dengan istinsyak, ini juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kecuali apabila dalam keadaan puasa, maka kumur-kumur dan istinsyaknya hanya sekedar saja. Tidak berlebihan, tidak sampai banyak memenuhi mulut. Karena dikhawatirkan nanti ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Ini yang keempat. Jadi ketika kumur-kumur jangan main-main, sungguh-sungguh. Ya, agar sisa-sisa makanan yang terselip di mulut kita bisa terbuang sehingga mulut kita pun menjadi bersih. Lalu yang kelima adalah menggosok tangan, kaki dan muka. Jadi jangan hanya sekedar dicipratkan saja air kepada muka dan tangan, melainkan harus digosok juga. Muka, tangan dan juga kaki itu digosok. Lalu jenggot digaruk-garuk atau bahasanya di sela-sela. Jika jenggotnya tipis, maka harus menyeluruh, basah sampai ke dalamnya. Ya, tapi kalau misalnya jenggotnya lebat, maka cukup yang nampak itu diusap dan dalamnya cukup digaruk-garuk atau di sela-sela. Itu sunnah yang kelima, menggosok muka, tangan dan kaki serta menggaruk-garuk atau menggosok-gosok atau menyela-nyela jenggot. Ini sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya air wudhu itu betul-betul merata ke anggota tubuh. Sebab Nabi SAW memperingatkan orang yang apabila dia berwudhu tidak sungguh-sungguh. Nabi bersabda, wailun lil aqabina minan nar. Sungguh celaka tumit kaki yang tidak tersentuh air wudhu. Nah, ini biasanya tumit itu dianggap sepele. Kaki itu biasanya dianggap sepele ketika wudhu sehingga tidak merata. Nah, hal yang mendetil itu ya, yang di ujung tumit kaki saja harus diperhatikan, apalagi yang lain. Maka supaya air wudhu itu merata, kita gosok muka, tangan dan kaki. Lalu sunnah yang keenam, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Maksudnya adalah tuntaskan dulu yang kanan, misalnya tangan. Diusap sampai merata 1, diusap sampai merata 2, diusap sampai merata 3, baru ke kiri. Ini sunnah, mendahulukan yang kanan sampai tuntas,
baru yang kiri, baik pada tangan ataupun kaki. Nabi SAW menyampaikan bahwasannya beliau SAW senang mendahulukan bagian tubuhnya yang kanan dalam kesucian dan kebersihan. Contohnya yang pertama, ketika beliau memakai alas kaki, yang beliau pakai duluan adalah yang kanan. Yang kedua, ketika beliau sedang menyisir rambut, maka bagian rambut yang pertama kali beliau rapikan adalah bagian kanannya. Kemudian juga beliau mendahulukan bagian tubuh kanannya ketika bersuci. Kemudian yang ketujuh, yaitu anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu. Ada 3 ya, muka, tangan, dan kaki. 3 anggota wudhu ini harus dibasuh. Sedangkan rambut atau kepala ini diusap. Baik, perhatikan. Muka, tangan, dan kaki yang harus dibasuh ini, maka dibasuhnya sebanyak 3 kali. 3 kali ini sunnah. Karena yang wajib cuma sekali, kalau kita tambah sampai 3 kali itu sunnah. Jadi muka, tangan, dan kaki sunnahnya 3 kali dibasuh, sedangkan kepala dan telinga hanya 1 kali usap saja. Lalu yang ke-8 adalah membaca doa setelah selesai berwudu. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau mau ditambah waj'alni min ibadika sholihin. Membaca doa tersebut ketika selesai berwudu. Kemudian pembatal wudu, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pembatal wudu ada 6 ya. Sebab yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur. Apapun yang keluar dari kedua hal tersebut maka membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah keluarnya najis, yaitu tinja dan air seni dari seluruh anggota tubuh. Misal waliyadzubillah, ada orang yang Allah uji di mana anusnya tidak berfungsi, sehingga ketika dia buang air besar atau buang air kecil melalui selang yang dibuat oleh ahli kedokteran, dibuat ya, perutnya disobek kemudian diletakkan selang sebagai saluran untuk mengeluarkan tinja dan seni, misal seperti itu. Nah, walaupun 2 hal tadi yang najis itu tidak keluar dari kemaluan atau dari dubur, tapi ketika dia keluar dari anggota tubuh manapun maka itu menyebabkan batalnya wudu. Lalu yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tidur lelap, tidur nyenyak. Yang kedua adalah koma. Yang ketiga pingsan. Ya, yang ketiga pingsan, dan yang keempat adalah gila. Apabila salah satu dari 4 perkara tadi terjadi, maka wudunya seseorang dianggap batal. Walaupun mungkin pada saat dia tidur dia nggak kentut, dia nggak buang air kecil, ya nggak ada yang keluar dari kemaluannya ataupun dari duburnya, maka tetap dianggap batal wudunya. Lalu yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Artinya telapak tangan kita ini langsung bersentuhan dengan kemaluan kita. Apabila itu terjadi maka batal wudunya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu, itu menunjukkan bahwa wudunya batal. Kemudian yang kelima adalah makan daging onta. Daging onta adalah salah satu sebab batalnya wudu. Sedangkan daging-daging yang lain seperti daging sapi, daging ayam,
daging kambing, itu tidaklah membatalkan wudhu. Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah kami harus berwudhu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, terserah, kalau mau wudhu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lalu orang yang bertanya itu kembali bertanya, dan apakah kita harus berwudhu lagi apabila habis makan daging onta? Jawaban Nabi, iya. Artinya iya, harus berwudhu. Lalu yang keenam, pembatal wudhu yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka seluruh amal ibadahnya terhapus. Termasuk diantaranya adalah wudhu, batal langsung. Wudhunya langsung batal. Taib, itu dia murojaah yang bisa kita lakukan terkait dengan mata pelajaran atau materi yang telah kita bahas pada pekan lalu. Nah, materi yang baru di hari ini kita insya Allah akan membahas kewajiban berwudu. Ya, kewajiban berwudu. Maksudnya adalah amalan apa yang harus dan wajib kita awali dengan wudu dulu. Jadi kita harus punya wudu sebelum melakukan amalan tersebut. Kalau tidak, maka amalan yang dikerjakan dianggap tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap batal. Tentu hal pertama yang akan terbesit dalam benak kita adalah sholat. Ini sudah dipahami secara umum oleh umat Islam. Semuanya paham, semuanya tahu bahwasannya kalau pengen sholat harus punya wudu. Siapa yang sholat dan dia tidak berwudu dan tidak memiliki wudu, maka sholatnya batal. Ini sudah kita pahami. Nah, apakah hanya sholat yang harus diawali dengan wudu? Jawabannya tidak. Ada beberapa amalan yang harus diawali dengan wudu atau harus punya wudu sebelum melakukannya. Baik, yang pertama tentunya adalah sholat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakbalullah sholata bigoiri tohurin. Bigoiri tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, tanpa toharoh. Lalu yang kedua, amalan yang harus kita awali dengan wudu adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Satu ritual yang harus dilaksanakan oleh orang yang beribadah haji atau umroh. Ya, orang yang haji atau umroh, maka ia akan melaksanakan tawaf. Tawaf termasuk salah satu amalan yang harus diawali wudu atau harus punya wudu sebelum mengamalkannya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW jelaskan, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti sholat. Maka sebagaimana sholat itu harus diawali dengan wudu, tawaf juga harus diawali dengan berwudu. Baik, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, memegang Al-Quran. Ini juga amalan yang harus diawali dengan wudu atau harus punya wudu sebelum melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Dan dalam hadis Nabi secara jelas menyampaikan, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang boleh megang Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Itu dia 3 amalan yang wajib diawali dengan berwudu atau amalan yang harus punya wudu sebelum kita melakukannya. Salat, kemudian tawaf, lalu yang berikutnya adalah memegang Al-Quran. Nah, dari sini ahibati fillah, bukan hanya sholat yang sebelum kita lakukan kita harus wudu dulu, tapi ketika kita megang Quran, nah
maka kita harus punya wudhu. Dan alangkah baik apabila kita itu menjadi orang yang menjaga wudhu. Kalau wudhunya batal, kita wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Sehingga kita senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan thahir. Baik. Lalu yang berikutnya adalah pembahasan tentang amalan atau perbuatan apa saja yang disunnahkan untuk wudhu dulu sebelum melakukannya. Kalau tadi wajib wudhu dulu sebelum melakukannya, kalau yang sekarang disunnahkan untuk wudhu dulu sebelum melakukannya. Apa saja amalan atau perbuatan yang disunahkan untuk wudhu dulu? Baik, yang pertama adalah berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kalau kita ingin baca zikir pagi dan petang, kita ingin baca Al-Quran, juga termasuk ingin baca doa sebelum tidur, maka hendaknya kita berwudhu dulu dalam keadaan suci. Karena yang demikian itu akan membantu kita dalam konsentrasi dan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran dan membaca zikir. Kemudian yang kedua adalah setiap kali melaksanakan sholat, ya, setiap kali melaksanakan sholat. Misalnya ada seseorang sholat subuh nih, dia wudhu dulu, kemudian dia sholat subuh. Sampai masuk waktu zuhur, ternyata tidak terjadi penyebab batal wudhu, nggak ada. Atau dengan bahasa mudahnya, sampai masuk waktu zuhur wudhunya belum batal. Wudhunya belum batal. Nah, walaupun dia itu boleh langsung sholat zuhur, boleh langsung sholat zuhur, akan tetapi disunnahkan baginya untuk wudhu dulu, ya. Tapi kan belum batal, iya, dia belum batal dan nggak apa-apa dia langsung sholat zuhur, tetapi disunnahkan dia wudhu lagi. Ya, mungkin terlalu jauh ya, kalau subuh sampai zuhur. Nah biasanya mungkin maghrib sama isya. Ya, ketika sholat maghrib dia wudhu. Setelah sholat maghrib dia duduk di masjid menunggu sampai waktu isya masuk. Dan gak batal-batal wudhunya. Maka ketika masuk waktu isya, dia boleh langsung sholat isya, namun disunahkan baginya untuk wudhu dulu. Ya, itu baik. Karena Nabi SAW beliau senantiasa berwudhu setiap kali sholat. Setiap kali sholat beliau wudhu. Yang ketiga, apabila orang yang dalam keadaan junub, hadas besar, ya, jika dia orang yang sudah menikah, ya, dia junub, lalu dia ingin dia junub karena dia habis melakukan hubungan suami istri, lalu ingin mengulangi lagi, maka hendaknya sebelum dia mengulangi berhubungan suami istri, hendaknya dia wudhu dulu. Ahibati fillah, Anda ingin garis bawahi bahwa kok pembahasan kita ke situ, ingat yang kita bahas di sini adalah ilmu terkait dengan ajaran Islam. Jadi bukan hal vulgarnya yang kita ingin perhatikan, bukan, tapi ilmu yang diajarkan oleh Islam. Kelak suatu saat nanti pun kita akan berumah tangga, akan menikah, maka ilmu ini sangat penting bagi kita. Ya, ketika ada seseorang berhubungan suami istri, lalu dia ingin mengulanginya lagi, maka hendaknya dia wudhu dulu, itu sunnah. Atau orang yang dalam keadaan junub dan hadas besar, dia ingin tidur, ya, dia pengen tidur, maka jangan langsung tidur, tetapi hendaknya dia wudhu terlebih dahulu, dia wudhu dulu. Atau dia hendak makan atau hendak minum, maka disunahkan bagi dirinya untuk wudhu terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW
yang disampaikan oleh istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam keadaan junub dan beliau hendak tidur, maka beliau akan wudhu dulu. Sebelum tidur beliau akan wudhu dulu, persis wudhu yang beliau lakukan untuk sholat. Dalam riwayat lain ditambahkan, apabila beliau ingin tidur atau ingin makan, maka beliau akan wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah berwudhu sebelum mandi besar atau mandi junub. Sebelum kita mandi junub, mandi besar atau mandi wajib, maka disunahkan kita untuk wudhu terlebih dahulu. Kita wudhu dulu sebelum melakukan mandi junub. Lalu yang kelima, sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam hendaknya kita berwudhu. Ya, karena disampaikan bahwasanya apabila seseorang tidur dalam keadaan suci, tidur di mana ia wudhu dulu sebelum tidurnya, maka dia akan dijaga oleh malaikat, dan malaikat yang menjaga itu senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni orang yang tidur dalam keadaan suci. Baik. Dan itu termasuk contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dengan selesainya pembahasan amalan yang disunahkan untuk diawali dengan wudhu, maka selesai pula pembahasan kita tentang wudhu. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang mandi junub. Pembahasan tentang mandi junub. Baik. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan mandi junub adalah pengertian mandi, hukum dan dalilnya. Apa sih yang dimaksud dengan mandi? Dalam bahasa Arab, mandi itu disebut dengan al-ghuslu. Al-ghuslu. Ghuslu artinya mandi, yaitu meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mandi ini dilakukan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukumnya. Mandi hukumnya wajib apabila ada sebab yang mewajibkan untuk mandi. Ya, mandi menjadi wajib apabila ada sebabnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Lalu apa hal-hal atau penyebab-penyebab yang mewajibkan kita untuk mandi? Penyebab wajibnya mandi ada 5. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari kemaluan. Keluarnya air mani ini ada 2 keadaan. Ya, laki-laki dan perempuan sama. Keadaan yang pertama, keluar air mani dalam keadaan sadar, ya, terbangun, tidak tidur. Dan yang kedua adalah keluar air mani dalam keadaan tertidur. 2 keadaan ini berbeda hukumnya. Yang pertama, apabila air mani keluar dalam keadaan terbangun atau tidak tidur, maka keluar air mani itu mewajibkan untuk mandi apabila saat keluarnya air mani dibarengi dengan rasa, ya,
ada rasa lah, pokoknya beda ketika kita kencing sama keluar air mani. Ketika ada perasaan yang dirasa saat keluar air mani, maka pada saat itu wajib untuk mandi. Karena ada orang yang tertimpa suatu penyakit di mana terkadang tanpa terkontrol ya, air maninya keluar begitu saja tanpa dia rasa. Tiba-tiba kok celananya basah dengan air mani. Ya, terkadang mungkin ketika seseorang itu dalam keadaan tertekan, stres, ya, itu suka tuh beberapa orang mengalami keluar air mani tanpa dia sadari, tanpa kontrol dari dirinya. Maka apabila keluar tanpa ada rasa, begitu saja tanpa kesadaran diri, ya, padahal dia dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan tidur, maka keluarnya air mani dalam keadaan tersebut tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Dia hanya cukup cebok, ya, cukup cebok, kemudian dia wudhu. Tapi kalau mandi tidak perlu. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarnya air mani dalam keadaan tidur. Nah, apabila seseorang tidur dan dia merasa keluar air mani, ya biasa kita bilang dengan mimpi basah atau mimpi junub, maka poin yang harus diperhatikan adalah bekas air maninya. Apabila di celana itu terdapat bekas air mani, maka itu adalah indikasi kalau dia mengeluarkan mani, sehingga dia wajib untuk mandi junub. Mau dia itu mimpi ataupun tidak, tapi ketika dia terbangun dari tidurnya mendapati celananya ada bekas air mani, maka dia harus mandi. Nah, apabila seseorang tidur dan dia mimpi, ya dia bermimpi, melihat dalam mimpinya, ya, dan ketika mimpi seolah-olah dia keluar air mani, namun ketika terbangun, ya celananya kering, ya area kemaluannya bersih, nggak ada apa-apa, ini tidak mewajibkan dia untuk mandi junub. Nah, ini tolong diperhatikan ahibati fillah agar kita tidak salah dalam menghukumi. Sekali lagi diulang agar kalian bisa mencatat. Yang pertama, keluar air mani dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan tidur, maka harus dibarengi dengan perasaan, ya, dibarengi dengan rasa keluar air mani tersebut. Kalau dibarengi maka wajib untuk mandi, kalau tidak dibarengi maka tidak wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua, keluar air mani dalam keadaan tidur. Patokannya adalah adanya bekas air mani di celana. Jika terdapat maka wajib untuk mandi, walaupun dia nggak mimpi apa-apa dalam tidurnya. Tapi ketika didapati celananya basah, bekas air mani, wajib untuk mandi. Namun ketika orang tidur, dia terbangun, celananya di area kemaluannya tidak ada bekas air mani, maka dia tidak wajib untuk mandi sekalipun dia mimpi. Dia melihat dalam mimpinya dan dia merasa di saat mimpi keluar air mani, maka tidak wajib untuk mandi. Ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Karena Nabi SAW bersabda, ini terkait dengan tidur ya. Ada seorang sahabat wanita bertanya kepada Nabi SAW bahwa dirinya itu bertanya terkait dengan air mani yang keluar pada saat tertidur. Perempuan itu bertanya, hal alal mar'ati guslun idah talamat, apakah perempuan wajib untuk mandi junub kalau dia mimpi basah? Nah, perhatikan jawaban Nabi. Jadi pertanyaannya, apakah wanita wajib untuk mandi junub kalau dia mimpi basah? Lihat jawaban Nabi. Apa kata Nabi SAW? Naam idza ra'atil ma. Iya, wajib untuk mandi kalau dia melihat bekas air mani. Kalau dia melihat ada bekas air mani, maka dia harus mandi. Jadi patokannya itu bukan dia mimpi atau tidak, melainkan ada air mani atau tidak ketika dia bangun tidur. Kalau ada maka wajib mandi,
Kalau tidak maka tidak perlu mandi. Kemudian yang kedua adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Ketika kepala zakar, ya, ujungnya kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan dan tidak terlihat, maka pada saat itu wajib untuk mandi walaupun tidak sampai keluar air mani. Nah, ahibati fillah, sekali lagi Ustadz ingin menggarisbawahi dan menekankan kepada antum semua. Ustadz, kok pembahasannya kayak begini? Perhatikan ahibati fillah, yang kita bahas bukan masalah yang intimnya, bukan terkait dengan hubungan badan, tapi yang kita bahas adalah hukum mandi junub. Ini yang ingin kita garis bawahi. Jadi pembahasan kita bukan pembahasan yang tabu, namun ini ilmu hak yang harus kita pahami. Karena sekali lagi kita akan tumbuh dewasa, akan semakin tua, dan kelak suatu saat nanti kita pun akan memiliki pasangan hidup, akan menikah. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita punya ilmunya. Jangan sampai ketika seseorang mengalami hal ini tanpa dia punya ilmunya terus dia sholat. Ingat, syarat sholat kalau tidak dikerjakan, mau dia tahu atau tidak, maka nggak sah sholatnya. Apa salah satu syarat sholat adalah toharoh, kebersihan, kesucian. Dia sholat habis melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak sampai keluar air mani, dia beranggapan akan nggak keluar air mani. Ya udah, berarti saya cuman cebok, wudhu, terus sholat. Nggak sah sholatnya. Ini harus kita punya ilmunya. Jangan sampai nanti ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Maka sekali lagi yang harus antum ingat, pembahasan yang tadi kita sebutkan tujuannya bukan membahas tentang kondisi intim, tetapi yang kita ingin bahas adalah ilmu fikihnya. Sekali lagi, apabila seorang laki-laki, ya, kemaluannya telah masuk ke kemaluan pasangan istrinya, walaupun tidak keluar air mani, maka sekedar masuk sudah wajib untuk mandi junub. Nabi SAW bersabda, apabila kemaluan laki-laki dan perempuan sudah saling bersentuhan, maka wajib untuk mandi. Baik. Kemudian yang ketiga, orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Misalnya dia dari kecil kafir, ketika dewasa dia masuk Islam, dia mandi. Atau ketika kecil dia Islam, terus beranjak dewasa dia masuk kafir, murtad, terus dia taubat, masuk lagi ke dalam Islam, ini juga harus mandi. Ya, dan ini sebagian ulama menyatakan sunnah. Ya, sehingga bukan salah satu hal yang mewajibkan untuk mandi, tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya apabila orang kafir masuk Islam disunahkan untuk mandi. Namun di buku kita Fiqh Muyassar, hal ini dimasukkan ke dalam sebab yang mewajibkan untuk mandi. Ya, karena Nabi SAW tidak memerintahkan seluruh sahabat yang tadinya kafir terus masuk Islam, sama Nabi disuruh mandi. Enggak seperti itu. Ada yang diperintahkan oleh Nabi untuk mandi, ada yang tidak. Nah, sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk mandi, mereka berpendapat bahwasanya orang kafir itu kan nggak paham tentang toharoh. Jadi ketika dia keluar air mani atau dia apa, dia nggak ada yang mandi pun mandi biasa. Maka ketika dia masuk Islam, hadas-hadas tersebut ya dihilangkan dengan dia mandi pada saat dia masuk Islam. Tapi pendapat yang kuat, karena Nabi SAW tidak memerintahkan kepada seluruh sahabat yang masuk Islam untuk mandi dulu, maka pendapat yang kuat bahwasanya apabila orang kafir masuk Islam dianjurkan, disunnahkan untuk berwudu. Lalu yang keempat adalah selesai dari haid atau nifas. Perempuan yang sudah selesai dari haid atau nifas, maka yang harus dia lakukan adalah mandi.
Lalu yang kelima adalah meninggal. Namun sebetulnya meninggal itu bukanlah sebab yang mewajibkan untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besar, tidak. Karena orang meninggal ya sudah dalam keadaan mati. Ya. Jadi meninggal itu bukan sebab hadas besar, enggak, bukan. Kan kalau kita pahami ya dari poin 1 sampai poin 4 tadi ya. Keluar air mani maka dia hadas besar. Suami dan istri berhubungan badan berarti dia hadas besar. Kemudian wanita yang habis haid atau habis nifas juga dia hadas besar. Nah, cara menghilangkan hadas besarnya adalah dengan mandi. Tapi mati atau kematian itu bukan sebab hadas besar, bukan. Karena ketika orang meninggal lalu dimandikan, apakah dia akan bangun lagi? Kan tidak. Dia tetap meninggal. Artinya bahwasanya meninggal itu bukan hadas besar, tetapi diwajibkan orang yang meninggal untuk dimandikan karena dia wafat, bukan karena dia berhadas besar. Tolong dipahami baik-baik. Ya, Ustadz akan ulang sekali lagi. Sebab yang mewajibkan untuk mandi, ya, itu adalah sebab yang menyebabkan hadas besar. Keluar air mani menyebabkan hadas besar. Suami dan istri melakukan hubungan badan menyebabkan hadas besar. Perempuan yang haid atau nifas menyebabkan hadas besar. Dan cara menghilangkan hadas besar tersebut ialah dengan mandi junub. Dengan mandi junub hilanglah hadas besar tersebut. Adapun kematian, mati itu tidak menyebabkan hadas besar, bukan. Tapi kenapa dia disuruh mandi? Dia disuruh mandi bukan karena dia berhadas besar, tapi karena dia meninggal. Sebab ya, apakah orang meninggal ketika dimandikan akan bangun? Kan tidak. Dia tetap dalam keadaan meninggal. Maka kematian itu tidak menjadikan orang yang meninggal berhadas besar, namun dia tetap dimandikan. Dia tetap dimandikan, alasannya karena dia meninggal, bukan karena dia berhadas besar. Tolong dipahami hal ini. Baik, itu dia 5 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. 1, keluar air mani. 2, berhubungan suami istri. 3, orang kafir masuk Islam. 4, selesai haid atau nifas. Dan yang kelima, meninggal dunia. Kemudian cara mandi junub. Nah, mandi junub caranya bagaimana? Taib. Mandi junub ada 2 cara. Yang pertama ya, cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ini cara yang utama. Cara yang utama ini yang pertama. Yang kedua, cara yang dianggap udah cukup, dianggap sah, udah cukup, udah dianggap sah. Jadi sekali lagi, mandi junub ada 2 cara. 1, ini yang utama. Yang kedua, ini yang dianggap cukup. Cara yang dianggap utama, yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan. Ini cara yang utama ya. Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua, mencuci kemaluan. Habis cuci tangan, lalu cuci kemaluan. Dan area yang terkena air mani. Ya, dicuci. Kadang kan air mani itu tidak hanya membasahi kemaluan saja, mungkin area pahanya juga kena, misal seperti itu. Pokoknya dicuci bersih dulu area kemaluan dan sekitarnya. Kemudian berwudu, persis seperti wudu untuk sholat. Setelah itu mengambil air untuk membasahi kepala. Jadi dibasahi kepala dan digosok-gosok. Dengan memasukkan jari jemarinya ke dalam rambut. Artinya yang basah itu jangan cuma rambutnya, tapi kulit kepala juga harus basah. Sehingga selain diguyur air, ini digosok seperti kita keramas ya. Digosok
sampai kita merasa kulit kepala kita udah basah semua, rambut kita juga sudah rata basahnya. Setelah merasa rambut dan kulit kepala basah, selanjutnya adalah mengguyur kepala sebanyak 3 kali, diguyur. Ya, diguyurnya sambil diratain, diguyur sebanyak 3 kali. Setelah itu mengguyur air ke seluruh anggota badan. Ya. Udah diguyur semuanya sambil digosok-gosok. Ya, seperti area yang tersembunyi yaitu ketiak, ya. Kemudian area-area lipatan. Ya, area-area lipatan seperti lutut. Kemudian juga ya, pokoknya seluruhnya itu kita gosok dan kita ratakan air menyeluruh anggota tubuh kita. Harus diratakan ke seluruhnya. Nah, gampang ya, sangat gampang sekali. Ya, baik. Jadi yang pertama kita cuci tangan. Habis cuci tangan, membersihkan area kemaluan dan area sekitarnya yang terkena air mani. Dibersihin pahanya, ya bokongnya, kemudian juga kemaluannya. Habis itu wudhu. Wudhu, cuci tangan lagi kan kalau wudhu kan. Terus wudhu seperti ingin sholat. Kemudian mengambil air, dimasukkan ke dalam kepala. Digosok-gosok seperti kita ingin sampo. Ya seperti kita sedang sampo, digosok-gosok. Ya digosok-gosok sampai kita merasa rambut dan kulit kepala basah. Sudah, maka berikutnya kita guyur kepala sebanyak 3 kali. Diguyur merata ya sebanyak 3 kali diguyur. Setelah diguyur kepala, baru kita mengguyur seluruh anggota badan. Dan ingat, kita awali bagian tubuh yang kanan dulu nih. Yang kanan dulu dibersihkan, diguyur, digosok-gosok, digosok-gosok, diguyur, digosok-gosok. Dari pundak, dada, perut, punggung, pinggang, paha, betis sampai ke telapak kaki semua digosok agar air merata. Kemudian baru anggota badan yang kiri, ya pundak, dada, perut, pinggang, paha, lutut, betis, kaki, kemudian juga tangan, semuanya digosok. Intinya berusaha agar air itu merata ke tubuh. Inilah cara mandi junub yang sunnah. Kalau hal tersebut dilakukan sampai 3 kali boleh. Selesai nih, ulang lagi. Ya, dia ulang lagi dia. Dia ulang lagi sampai 3 kali maka boleh. Adapun cara yang cukup ya, dianggap sah, ini lebih sederhana. Yaitu meratakan air ke seluruh tubuh secara langsung. Jadi nggak apa namanya ya, nggak cuci tangan, nggak membersihkan kemaluan, nggak wudhu. Jadi nggak berurutan, enggak. Tapi langsung diguyur sama dia. Dia ngeguyur dan langsung ngebersihkan seluruh anggota tubuhnya. Ya kepala, ya pundak, dada, perut, paha, area kemaluan sekitarnya, kemudian lutut, betis, kaki. Jadi langsung diguyur dan dibersihkan begitu aja kayak kita mandi rutin ya pagi dan sore. Langsung dimandikan seperti itu. Ini boleh. Ya, ini boleh. Dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun ingat, mandi yang seperti ini yang lebih ringkas ya, mandi yang dianggap cukup. Jangan sampai kelupaan untuk menentukan niat di dalam hati. Kalau misalnya yang pertama tadi ya, yang lebih utama, cara mandi junub yang utama, itu tentu kita nggak akan lupa kalau kita ingin mandi junub. Karena ya dari tata caranya saja kita cuci tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan. Maka di dalam hati tentu sudah ada niat untuk mandi junub. Sedangkan cara kedua tadi yang dianggap cukup, yang terkadang orang main guyur-guyur lupa. Kalau dia dalam keadaan junub dan dia ingin membersihkan hadas besarnya. Jadi dia hanya sekedar guyur-guyur doang. Jangan. Walaupun sekedar guyur dan menggosok seluruh anggota tubuhnya, harus ada niat dalam hatinya ingin mandi junub.
Kalau tidak ada mandi junub, maka mandinya itu dianggap mandi biasa, mandi rutin. Ya, atau gampangnya gini deh, pada saat orang bangun tidur pagi, dia dalam keadaan junub, karena mendapati celananya basah, ada air mani. Maka dia bilang, ya udahlah mandi pagi saya sekalian mandi junub. Ya udah dia mandi dah tuh. Ya, dia guyur kepalanya, dia sampoan, ya kemudian dia sikat gigi, dia sabunan, kemudian cuci muka, dia bilas. Kalau dia munculkan niat untuk mandi junub saat itu, maka itu sudah dianggap cukup untuk mandi junub. Cukup sudah. Ya, tapi kalau dia lupa, oh iya, tadi saya mandi kenapa nggak niat mandi junub sekalian ya? Maka dia harus mengulangi mandinya. Karena mandi yang pertama tadi dianggap sebagai mandi rutin saja, tidak dianggap sebagai mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mudah-mudahan paham ya penyampaian tadi. Nah, kemudian nih ada keringanan dalam mandi junub, yaitu apabila perempuan rambutnya panjang dan dikepang, maka jika dia mandi junub karena habis berhubungan badan, itu nggak harus membuka urayan kepangannya, nggak apa-apa, diguyur aja udah. Karena khawatirnya nanti dia mandi terus mengulangi hubungan suami istri, nanti mandi lagi. Capek kalau misalnya dia harus buka urayan kepang, tadi kepang lagi, dibuka dikepang lagi. Kecuali kalau dia mandi junubnya karena haid, karena nifas, ya, atau ada seseorang yang kafir masuk Islam harus dibuka urayan kepangannya. Tapi kalau dia mandi karena dia habis berhubungan badan, kepangannya nggak perlu dibuka. Kemudian keadaan-keadaan yang disunahkan untuk mandi junub atau mandi besar. Keadaan yang mana kita disunahkan untuk mandi. Yang pertama, setiap kali hendak berhubungan suami istri. Ya. Misalnya malam ini dia berhubungan suami istri. Selesai, terus dia pengen mengulangi lagi. Maka sebelum mengulangi lagi, alangkah baiknya dia mandi dulu atau paling tidak dia wudhu dulu. Dia mandi dulu atau paling tidak dia wudhu dulu. Ini baik, jadi jangan langsung mengulang lagi. Kemudian yang kedua, keadaan yang disunahkan untuk mandi junub, yaitu sholat Jumat. Kalau kita ingin sholat Jumat, maka adab ya di antara untuk sholat Jumat adalah mandi. Ini sunnah. Yang ketiga, mandi sebelum berangkat sholat hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga sunnah. Ya, mandi yang bersih, yang wangi, yang rapi. Yang keempat, mandi ketika hendak berihram untuk umroh atau haji. Ya kan, kalau kita ibadah haji atau umroh, kita pakai baju ihram ya, tahu ya, yang baju putih-putih itu ya. Nah, sebelum kita pakai baju itu disunahkan untuk mandi dulu. Karena setelah kita berihram, kita pakai baju yang putih-putih itu, kita sudah masuk ihram, kita nggak boleh mandi lagi. Maka kita mandi dulu. Setelah mandi yang bersih, yang wangi, baru pakai kain ihram tersebut dan berihram. Dan yang terakhir, yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah. Nabi SAW bersabda, siapa habis memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Ya, hendaklah dia mandi. Jadi ada 5 nih keadaan yang kita disunahkan untuk mandi. Yang pertama, yaitu setiap kali ingin berhubungan badan, ya kita mandi. Pengen ngulangin lagi, mandi lagi. Yang kedua, mandi untuk sholat Jumat. Yang ketiga, mandi untuk sholat hari raya atau sholat id. Yang keempat, mandi sebelum ihram untuk umroh atau untuk haji. Dan yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah. Dan yang terakhir, ya, materi terkait dengan mandi adalah apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar. Apabila orang dalam keadaan hadas besar, apa saja yang tidak boleh dia lakukan? Baik, yang pertama, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, nggak boleh. Ya, siapa yang berhadas besar, maka dia tidak boleh
berdiam diri di dalam masjid. Karena masjid itu suci, harus kita hormati. Sehingga sebelum kita diem di masjid harus dalam keadaan suci. Namun apabila orang dalam keadaan junub pengen banget dia di masjid karena dia pengen dengerin kajian. Sedangkan kalau dia mandi dulu rumahnya jauh, takut nanti kajiannya keburu habis. Maka dia boleh masuk masjid dalam keadaan junub dan dia diam di dalam masjid kalau dia wudhu dulu. Nah, saya junub, saya pengen masuk masjid, pengen di dalam masjid. Maka yang harus dia lakukan adalah wudhu dulu, maka boleh di dalam masjid walaupun dalam keadaan junub. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Megang Quran gak boleh. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh baca Quran. Megang gak boleh, baca gak boleh. Karena Al-Quran itu suci, Al-Quran itu agung, maka kita membacanya gak boleh seperti membaca buku yang lain. Harus dalam keadaan suci. Kecuali yang pertama ya, kalau dia junub gara-gara haid atau nifas, itu kan lama ya, haid bisa 7 hari, nifas sampai 40 hari. Kalau dia nggak baca Quran, takutnya hafalan lupa, maka dia boleh memurojaah Al-Qurannya, boleh ya, boleh memurojaah Al-Quran. Salah satu tujuan kenapa orang yang junub tidak boleh baca Quran supaya dia segera mandi, jangan ditunda-tunda. Segera mandi agar bisa baca Quran lagi. Kemudian yang keempat, nggak boleh sholat. Orang yang junub tidak boleh sholat. Yang kelima, tidak boleh tawaf. Ya, tidak boleh tawaf. Ini sama ya seperti orang yang dalam keadaan hadas kecil. Kalau hadas kecil yang mengharuskan untuk wudhu, maka kalau dia belum wudhu dia tidak boleh melakukan 3 perkara. Yang pertama, dia nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, dan nggak boleh megang Al-Quran. Ini kalau dia tidak punya wudhu dan dia harus wudhu. Kalau dia nggak punya wudhu, maka dia nggak boleh melakukan 3 hal tadi: sholat, tawaf, dan megang Quran. Sedangkan orang yang hadas besar, orang yang junub, maka 5 perkara yang gak boleh dia lakukan. 3 tadi sama dengan wudhu, sholat, tawaf, memegang Al-Quran, tambah 2 lagi. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, dan yang terakhir yaitu berdiam diri di dalam masjid. Baik ahibati fillah, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang mandi junub. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tayamum, dan setelah tayamum kita akan bahas tentang sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita bisa dengan mudah memperbaiki kualitas ibadah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.